ilmu ini dalam keadaan kondusif tentunya. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan memasuki kajian. Karena alhamdulillah Ustadz kita, guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Kepada Al-Ustadz, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, suaranya kedengar situ? Jelas? Ya. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tema kita kali ini saat langit bergetar mendengar firman Allah Jalla wa'ala. Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, pernahkah kita membayangkan apa yang terjadi di langit sana saat Allah Jalla wa'ala berbicara? Langit yang luas, yang setiap harinya terlihat tenang di mata kita, ternyata bisa bergetar. Bergetar bukan karena gempa, tapi karena keagungan firman Allah Jalla wa'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 23, hatta idza fuzi'a an qulubihim madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyul kabir, hingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Mereka, malaikat menjawab, Dia Allah berfirman yang benar. Coba bayangkan, renungkan para malaikat yang begitu perkasa, yang kuatnya tak bisa kita bayangkan, ternyata gemetar, takut mendengar firman Rabb mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh, inna baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ati amin." Telah diizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang satu malaikat dari pemikul arsy, jarak antara cuping telinganya sampai ke pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Ini besarnya gimana? Dari kuping sampai pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Bayangkan kalau dari cuping telinganya ke pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun, kalau kita mah digini juga tuh. Ini bagaimana besarnya malaikat ya. Tapi gemetar saat mendengar firman Allah. Lihat lagi, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat lain, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu sittumi'ata janah. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril, dan Jibril itu memiliki 600 sayap. Bayangkan
Wajar kalau Nabi SAW ketika pertama wahyu datang kepada Nabi saat umur 40 tahun di Gua Hira, dengan menampakkan bentuk aslinya, pulang ke istrinya bagaimana? Gemetar, takut. Jamiluni, jamiluni, gemetar, takut. Lihat bentuk asli Jibril. Lahu sittu mi'atu janah, memiliki 600 sayap. Bayangkan, oleh kita bayangkan makhluk sebesar itu saja tunduk, gemetar, tak berani menatap langsung ke arah Rabbnya. Bagaimanakah dengan kita? Nah, Syekh Mansur bin Muhammad As-Saq'um dalam kitabnya Bughyatul Mustabid berkata, فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْمَلَائِكَةُ الَّذِي أَظُمَ خَلْقُهُمْ وَقَوِيَ بَأْسُهُمْ وَهَذَا خَوْفُهُمْ مِنَ اللَّهِ. Kalau malaikat saja, makhluk yang luar biasa kuatnya, kuat dan megah, begitu takut kepada Allah, bagaimana mungkin ada manusia atau di antara manusia yang justru berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, atau menjadikan mereka perantara kepada Allah. Mereka sendiri, malaikat, tunduk di hadapannya. Mereka tidak bisa menolong, mereka tidak bisa memberikan manfaat tanpa izin Allah. Maka bagaimana mungkin seorang hamba berani memalingkan doa dari Allah kepada makhluk yang justru takut kepadanya? Wa idza kana hadza fil malaikah, kata Syekh Mansur, ma'a jalalati qadrihim la yazuju an yad'u min dunillah. Dan kalau malaikat saja yang kedudukannya begitu tinggi, yang dekat dengan Rabb mereka, tidak boleh dijadikan tempat meminta, maka bagaimana makhluk selain mereka yang jauh lebih lemah, lebih tidak pantas lagi untuk dijadikan sesembahan, seperti berhala, kuburan, atau manusia yang sudah tiada. Mereka sebenarnya tidak mampu mendengar, mereka sebenarnya tidak mampu menjawab, mereka sebenarnya tidak mampu menolong siapapun, bahkan diri mereka sendiri. Kalau malaikat saja takut mendengar firman Allah, apa kabar dengan kita? Apa kabar dengan kita yang sering lalai mendengarnya? Nggak pernah nangis, nggak mau datang ke majelis ilmu. Sahabat, saudara-saudaraku, tauhid itu ketika berbicara tentang tauhid bukan sekedar hiasan di lisan, tapi arah hati. Kepada siapakah kita berharap? Kepada siapakah kita takut? Kepada siapakah kita berdoa? Dan ketika hati kita lurus hanya kepada Allah Jalla wa'ala tertuju, maka hidup pun akan istiqamah, tegak dengan kekuatan yang benar. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Allahus Samad, yang maha tinggi, yang maha mendengar, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka yuk, mari kita kembalikan, tundukkan hati kita setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah. Ingatlah bahwa tidak ada satupun makhluk, bahkan malaikat yang paling agung sekalipun, yang layak untuk disembah, diminta selain Dia, Allah, pengurus semesta alam. Semoga hati kita bergetar setiap kali kita mendengar firman-Nya, dan semoga Allah Jalla wa'ala
meneguhkan tauhid kita hingga akhir hayat. Insya Allah dalam judul ini ada 2 hadis yang akan kita jelaskan ya dalam tema kita ya. Insya Allah Syekh akan menjelaskan 2 hadis besar untuk menegaskan kepada kita betapa agungnya Allah Jalla wa'ala, dan bagaimana makhluk sebesar malaikat pun tunduk gemetar ketika Allah Jalla wa'ala berbicara. Silakan. Hadis, hadis idza qadallahu amra. Oh, ya, betul, ya. Ya. Ini ayat ini merupakan satu bab dalam bab Kitabut Tauhid, bab nomor 16. Judulnya ini, hatta idza fujiya an qulubihim. Kemudian setelah itu Syekh Mu'allif membawakan 2 hadis sebagai penjelasan dari bab ayat tersebut, hatta idza fujiya an qulubihim, dan seterusnya. Silakan Ustaz. Hadis yang pertama. Cukup ya, hadis yang pertama dulu. Sebenarnya hadis ini panjang kan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lanjutannya hingga itu tadi, hingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka. Tadi kan dikatakan apabila Allah menetapkan suatu urusan di langit, para malaikat memukulkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman-Nya. Suaranya seperti rantai besi yang jatuh di atas batu licin, dan suara itu menembus mereka, mengguncang hati mereka karena takut kepada Allah. Hingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, malaikat maksudnya, mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhan kalian? Mereka menjawab, Allah Jalla wa'ala berfirman dengan benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian suara itu, wahyu firman Allah itu didengar oleh pencuri berita langit, yaitu setan yang mencuri dengar, yang berdiri. Setan itu bertingkat-tingkat di atas satu sama lain. Sufyan menggambarkannya dengan tangannya sambil mengangkat dan merenggangkan jarinya. Setan yang paling atas mendengar satu kata dari langit, lalu menyampaikan kepada yang di bawahnya, hingga akhirnya sampai kepada tukang sihir atau dukun. Kadang setan itu terkena lemparan bintang sebelum sempat menyampaikannya, dan kadang sempat menyampaikannya sebelum terkena lemparan, lalu dukun itu mencampur satu kalimat yang benar dengan 100 kebohongan.
orang-orang pun berkata, bukankah dia pernah berkata begini dan begitu, dan benar terjadi. Maka mereka mempercayainya karena satu kalimat benar yang didengar dari langit. Kita renungkan hadis tadi, makna dan hadis tadi, bahwasanya tadi idza qadallahu al-amra fis sama. Kita renungkan, apabila Allah menetapkan suatu urusan di langit. Maksudnya ketika Allah berbicara dengan kalamnya, ketika Allah berbicara dengan firman-Nya terhadap suatu perkara yang Allah kehendaki terjadi di alam semesta. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari idza qadallahu al-amra fis sama? Jadi ketika Allah berbicara, ketika Allah berbicara dengan kalamnya, yang dimaksud adalah ketika Allah berbicara dengan firman-Nya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Maknanya bahwa Allah itu benar-benar berbicara dengan suara yang didengar, bukan sekedar menciptakan makna di hati atau bahasa jiwa, tapi makna bukan sekedar menciptakan makna di hati, tapi benar-benar Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar, sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa firman Allah itu nyata. Firman Allah itu nyata sesuai dengan keagungan Allah, bukan seperti suara makhluk. Nah, ketika Allah berbicara ya dengan suara yang didengar, malaikat tunduk kepada firman-Nya, khud'anan liqaulihi. Malaikat yang mendengar suara Allah Jalla wa Ala, firman Allah Jalla wa Ala, bagaimana kondisi malaikat? Khud'anan liqaulihi, dalam keadaan tunduk kepada firman-Nya. Subhanallah. Makanya para malaikat kan menundukkan ketika ada firman Allah, ketika Allah berbicara dengan wahyu-Nya, sikap malaikat bagaimana? Menundukkan sayap-sayap mereka sebagai tanda ketundukan, kekaguman, dan rasa takut kepada Allah. Bayangkan teman-teman, makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling suci, makhluk yang paling dekat dengan Allah bergetar hanya karena mendengar firman-Nya. Mereka tidak menyangga, mereka tidak bertanya, mereka tidak sombong. Ketika mendengar firman Allah, tunduk dan sujud. Gimana dengan kita? Kemudian dalam hadis tadi disebutkan ka'annahu silsilatun ala safwan. Suara itu, ya, firman Allah itu, ketika Allah berbicara itu, suara itu seperti rantai besi di atas batu yang licin. Bayangkan, ketika Allah berfirman, ketika Allah berbicara, suara itu, bicara Allah itu, suaranya itu seperti rantai besi di atas batu yang licin. Para ulama memberikan penjelasan, ada yang menafsirkannya ketika berbicara suara itu, ada yang menafsirkan suara malaikat ketika menerima wahyu, tapi pendapat ini lemah. Tapi yang kuat pendapat suara itu seperti rantai besi di atas batu yang licin adalah suara kalam Allah yang mengguncangkan langit, suara
firman Allah yang mengguncang langit hingga terdengar seperti dentingan rantai di batu. Tapi ingat teman-teman, ini bukan berarti menyerupakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluk. Sama sekali tidak. Melainkan menyerupakan cara mendengar agar manusia, agar kita bisa memahami keagungan suasana itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Muttafaqun alaih. Bukan Allah seperti bulan, tapi cara melihatnya jelas, tidak tertutup dan penuh kemuliaan. Ada hadis pendukung dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai penafsiran, karena satu hadis itu bisa ditafsirkan dengan hadis yang lain. Tadi kan dikatakan idza qadallah al-amro. Nah, kenapa kok artinya bahwasanya itu firman Allah? Kenapa ditafsirkan dengan hadis yang lain? Karena satu hadis itu bisa ditafsirkan penjelasannya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza takallamallahu bil wahyi." Nah kan, ini jelas. Apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu. Berarti tadi penjelasan idza qadallah berarti betul. Ini penafsirannya. Apabila Allah berbicara dengan wahyu, apa yang terjadi ketika Allah berbicara dengan wahyu? Sami'a ahlus sama' lis-sama' salsalatan. Para penghuni langit mendengar suara seperti kajarri silsilati ala safa fayas'akun, seperti gemerincing rantai di atas batu licin. Lalu mereka para malaikat fayas'ukun, tersungkur karena takut dan tunduk. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya yang hasan. Sebagai renungan, kalau langit bergetar ketika Allah Jalla wa'ala berbicara, kalau malaikat sujud dan pingsan ketika mendengar kalamnya, lalu bagaimana dengan kita manusia yang kecil ini, yang kadang mendengar firman Allah Jalla wa'ala setiap hari dalam sholat, atau kita sendiri, apalagi di pesantren, terus lantunan Al-Quran dari para santri, ya, kita yang mendengarnya selalu terus bergumuruh bacaan Al-Quran. Setiap hari kita mendengar, masa hati kita tidak bergetar sedikit pun? Lingkungan itu penting. Carilah lingkungan yang di situ gumuruhnya gumuruh Al-Quran, bukan gumuruh selain Al-Quran. Kita dengar ayat-ayat tentang surga dan neraka, tapi kadang kita lebih tersentuh oleh notifikasi ponsel daripada ayat-ayat Quran. Padahal ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang dibaca adalah kalam yang sama, firman yang membuat langit berguncang dan malaikat tersungkur. Betapa jauhnya hati kita dan kehusuan dari kehusuan malaikat
betapa jauhnya hati kita yang kecil ini, manusia yang hina ini, yang jelek, yang diciptakan dari nutfah ini, kenapa sombong? Tidak tunduk kepada Allah. Penyebab yang menyebabkan kenapa malaikat tunduk, karena mereka kenal siapa Allah. Sedangkan orang yang tidak gemetar hatinya ketika mendengar firman Allah karena lalai, sibuknya mengenal dunia. Renungkanlah, kalau malaikat yang kuat saja gemetar mendengar firman Allah Jalla wa'ala, bagaimana seharusnya hati kita? Wahai diri saya yang berbicara ini, dan juga siapa saja di antara kita, hendaklah kita gemetar ketika mendengar firman Rabb kita. Karena kalam Allah, firman Allah, bukan hanya untuk langit, tapi juga dalam rangka untuk menghidupkan hati kita. Hadis ini, teman-teman, hadis yang agung. Bukan sekedar mengabarkan peristiwa langit, tapi menyingkap rahasia besar tentang keagungan firman Allah dan kedudukan wahyu di antara makhluknya. Saya ulangi lagi, ketika Allah berbicara, seluruh langit bergetar. Para malaikat pingsan karena takut. Dan hanya Jibril alaihissalam yang pertama kali tersadar untuk menerima firman-Nya. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya firman Allah. Hingga makhluk yang paling kuat dan paling taat pun tidak mampu menahannya kecuali dengan izinnya. Bandingkan jauhnya perbandingan antara malaikat yang gemetar karena takut kepada Allah dengan manusia, atau di antara manusia yang masih berani mengolok-olok hukum Allah, meremehkan dan menolak firman Allah, mempermainkan ayat-ayatnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa yursilus sawa'iq fayusibu biha may yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Dan dia mengirimkan kilat lalu menyambar siapa yang dia kehendaki, sedangkan mereka tetap saja membantah tentang Allah Jalla wa'ala, padahal dia Allah Maha Kuat dan sangat keras siksaannya. Ketika malaikat tunduk dan bumi pun berguncang karena kalamnya, sementara manusia justru sibuk dengan dunia dan mengabaikan wahyu Allah, maka sungguh itu pertanda hati telah tertutup oleh kelalaian. Teman-teman, saudaraku seiman, jika suara kalam Allah Jalla wa'ala membuat malaikat pingsan, maka seharusnya teman-teman, bacaan Al-Quran yang merupakan kalam Allah itu mampu membuat hati kita bergetar. Bukan hanya sekedar terhibur oleh lantunannya. Apalah arti suara indah tanpa rasa takut dan tunduk di dalam dada? Apa gunanya hafalan banyak bila hati belum tersentuh oleh kebesaran zat yang menurunkan ayat-ayat itu? Maka marilah kita renungkan betapa mulianya wahyu dan betapa hinanya manusia yang berpaling darinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kalam Allah adalah sifatnya yang paling mulia
dengannya, dengan kalamnya, dia Allah menciptakan, dia Allah memerintah, dia Allah melarang. Maka kata Ibnu Taimiyah, siapa yang mengenal Allah melalui kalamnya, maka dia akan mengenal Robnya yang maha agung dan maha dekat. Kita tahu bagaimana cara kita mengenal Allah. Dengan dua cara. Melalui firman Allah, wahyu yang terdapat di dalam ayat-ayat syar'i. Kita baca Al-Quran, kita bisa mengenal Allah. Dan cara yang kedua, dengan mentadaburi ciptaan-ciptaannya. Kita bisa mengenal Allah, bahwasanya Allah adalah yang sepantasnya, yang layak untuk diibadahi. Sedangkan selain Allah tidak pantas untuk diibadahi. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan tunduk kepada Allah. Sedangkan yang tidak mengenal Allah, walaupun dibacakan banyak ayat, lalai. Allah Jalla wa'ala berfirman, Allahu najjala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan مثاني تقشعر به منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Apa itu perkataan yang baik, paling baik? Yaitu Al-Quran yang serupa. Mutu ayat-ayatnya yang serupa lagi berulang-ulang. Kulit orang-orang yang takut kepada Rob mereka menjadi merinding karenanya. Lalu kulit dan hati mereka menjadi tenang untuk mengingat Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 23. Maka barang siapa teman-teman siapa yang masih tenang dalam maksiat, ulangi lagi. Barang siapa yang masih tenang dalam maksiat, menggunjing, menggibah, mencemoohkan, meremehkan ulama, ustadz, orang-orang yang beriman. Barang siapa yang masih tenang dalam maksiat, gibah, menggunjing, meremehkan saudaranya, apalagi meremehkan dan menghina ustadz, para dai, penerus misi dakwahnya para utusan Allah Jalla wa'ala, tidak bergetar saat mendengar ayat, maka hendaklah ia khawatir. Jangan-jangan hatinya sudah beku. Karena tidaklah nih mengenal siapa Robnya. Sekali lagi, maka barang siapa yang masih tenang dalam berbuat maksiat, tidak bergetar saat mendengar ayat, maka hendaklah ia khawatir. Jangan-jangan hatinya sudah beku. Karena ia tak lagi mengenal siapa Robnya. Coba kita lihat teman-teman kisah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Sekali mendengar ayat, seketika itu bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dulu, Fudail bin Iyad bukan nama yang harum. Fudail bin Iyad terkenal sebagai perampok, penjarah jalanan, hingga kabilah-kabilah takut melewati tempat Fudail bin Iyad beroperasi. Suatu malam, ia memanjat dinding sebuah rumah, berniat mencuri seperti biasanya. Di saat sunyi itu, ada pemilik rumah membacakan lantunan ayat. Sedang sholat malam. Di saat sunyi, pemilik rumah sedang membacakan lantunan ayat. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha qulubuhum bi dzikrillah.
Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah? Ayat ini teman-teman seperti panah yang menembus jantungnya, pudel terpaku. Ia berbisik pada dirinya sendiri, bala ya Rabb, qad'an, sudah ya Rabb, sudah tiba saatnya. Maka malam itu juga ia turun dengan air mata berderai, bukan lagi sebagai pencuri yang sombong, tapi sebagai hamba yang sadar betapa jauh ia telah melangkah datang ke Ka'bah. Dia mencucurkan air mata, bertaubat kepada Allah. Ia meninggalkan dunia kelamnya, menjadi ahli ibadah yang lembut hati, ulama besar yang masyhur namanya. Doa-doanya mengguncang langit, ilmunya menuntun manusia kembali kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan teman-teman yang saya cintai karena Allah, apa yang mengubah Fudail? Bukan ceramah panjang, bukan musibah besar, hanya satu ayat. Tapi ia biarkan ayat itu menegur hatinya. Maka apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada kita sementara hati kita tetap diam, telinga tetap beku, dan langkah kita tidak berubah, maka kita harus tanya kepada diri kita sendiri, apakah hatiku masih hidup? Apakah aku masih mengenal Rabbku, Tuhanku? Itu yang menjadi pertanyaan. Semoga Allah Jalla wa'ala melembutkan hati yang mulai mengeras, menghidupkan hati yang mulai mati, dan memberi kita rasa takut sebelum semuanya terlambat. Kembali lagi kepada hadis tadi renungan. Hadis ini, ikhwah fillah, menegaskan bahwa apa? Allah benar-benar berbicara dengan suara yang bisa didengar. Ya, itu yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala hidupkan hati kita dengan kalamnya. Banyak baca Al-Quran ya. Penuntut ilmu itu adalah orang yang dekatnya, gaulnya dengan Quran, bukan dengan selain Al-Quran. Bukan. Ya, tapi gaulnya dengan Al-Quran. Apalagi para pegiat dakwah, apalagi para ustadz, apalagi para penuntut ilmu, gaulnya itu dengan Al-Quran. Ya. Semoga saja kita termasuk orang yang dibangkitkan dengan firman-Nya yang menenangkan kita insyaallah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera sebagai ucapan dari Rabb yang Maha Penyayang. Karena kita selalu bergaul dengan firman Allah Jalla wa'ala. Ya. Silakan hadis yang kedua. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu ta'ala an yuhyiya bil amri, takallama bil wahyi, aqadatis samawati minhu rajfatun, aw qala rid'atun shadidah, khaufan min Allah. Fa idza sami'a dzalik ahlus samawati wa kharru lillahi sujada, fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada, thumma yamurru Jibrilu 'ala al-malaikati kullama marra bitama'in salahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril, fayaqulu qala al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Abi Hatim bi isnadin sahih. Ya, coba kita renungkan lagi hadis yang kedua. Dari sahabat Nawas bin Sam'an. Semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila Allah menghendaki untuk menurunkan wahyu berupa perintah, dia berfirman dengan wahyu itu. Maka langit-langit pun bergetar, atau beliau berkata bergetar hebat karena takut kepada Allah. Ketika penghuni langit mendengar suara itu, mereka pun pingsan dan bersujud kepada Allah. Lalu yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Allah berbicara kepadanya dengan wahyu sesuai yang dia kehendaki. Kemudian Jibril melewati para malaikat di tiap-tiap langit, dan setiap kali melewati satu langit, para malaikat di sana bertanya kepadanya, apa yang difirmankan Rabb kita wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, dia berfirman dengan kebenaran dan dia maha tinggi lagi maha besar. Maka seluruh malaikat pun mengulang kalimat yang sama hingga Jibril menyampaikan wahyu itu ke tempat yang Allah perintahkan. Makna dan pelajaran tauhid dari hadis yang mulia ini, bahwasanya hadis yang agung ini menjelaskan keagungan kalam Allah dan bagaimana seluruh makhluk langit tunduk sepenuhnya ketika Allah berfirman, ketika Allah berbicara. Ketika Allah berbicara, seluruh makhluk langit tunduk sepenuhnya. Bukan dengan suara makhluk, bukan dengan huruf yang tercipta, tapi Allah berbicara dengan firman-Nya, bukan dengan suara makhluk, bukan dengan huruf yang tercipta, tapi firman Allah. Karena firman Allah bukan makhluk. Langit pun bergetar, para malaikat tersungkur, sujud, dan Jibril pingsan karena takut. Dalam hadis tadi, takallama bil wahyi. Allah berbicara dengan wahyu. Ini sebuah penegasan bahwasanya Allah Jalla wa'ala memiliki sifat kalam, sifat berbicara dengan cara yang sesuai dengan keagungannya tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Itulah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah berfirman, didengar dan dipahami maknanya, namun cara bagaimana bicaranya itu ialah yang tidak diketahui manusia. Nah, ketika Allah berbicara dengan firman-Nya yang caranya tidak kita ketahui, kan itu perkara gaib. Akhadatis samawatu minhu rajfah aw qala raddah syadidah khaufan minallah. Rajfah syadidah, ketika mendengar firman Allah getarannya hebat. Langit, coba bayangkan, yang luas, yang megah, yang kokoh bergetar hanya karena kalam Allah. Betapa besar rasa takut malaikat ketika mendengar firman Allah, tersungkur pingsan, padahal mereka adalah makhluk yang paling taat. Betul? Betul enggak? Makhluk yang paling suci, paling taat. Jika langit saja bergetar, kembali lagi ke kita sekarang. Seharusnya hati kita bergetar lebih dahulu setiap kali mendengar firman Allah. Santri-santri di kanan dan kiri membaca firman Allah. Seharusnya setiap kali mendengar firman Allah, hati kita harusnya lebih dahulu gemetar, karena kita lebih kecil daripada malaikat. Betul kan? Harusnya gitu. Kemudian juga di dalam hadis ini juga menjelaskan kedudukan Jibril. Dalam hadis ini disebutkan, fayakunu awwal man yarfa'u ra'sahu Jibril. Yang pertama kali mengangkat kepalanya setelah tersungkur pingsan
yang sadar pertama kali ketika mendengar firman Allah, para malaikat tersungkur pingsan, maka yang pertama kali sadar siapa? Malaikat Jibril. Ini juga hadis ini menunjukkan kemuliaan Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Bukan karena Jibril berkuasa, bukan. Tapi karena Allah memilih. Karena Allah memuliakan Jibril sebagai pembawa wahyu. Karena tugas Jibril menyampaikan wahyu. Maka ketika Jibril sadar, mengangkat kepalanya. Lalu Allah berbicara kepadanya bima arad, sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Fayukallimuhullah min wahyihi bima arad. Ini menegaskan bahwa segala urusan langit dan bumi berada di bawah kekuasaan siapa? Fayukallimuhullah min wahyi bima arad. Ini menegaskan bahwa segala urusan langit dan bumi berada di bawah kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Semua urusan langit dan bumi bukan di tangan malaikat, bukan. Seluruh urusan langit dan bumi bukan di tangan Jibril, betul kan? Bukan juga seluruh urusan langit dan bumi di bawah kekuasaan para nabi, bukan? Bukan. Tapi di bawah kekuasaan Allah Jalla wa'ala, berdasarkan hadis yang mulia ini. Kemudian juga di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita silsilah wahyu di langit. Coba lihat, kita renungkan. Summa yamurru Jibril alal malaikah. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, madza qala rabbuna ya Jibril. Kita bayangkan suasana ini. Langit demi langit sunyi, dipenuhi rasa tunduk dan adab. Setiap malaikat yang dilalui Jibril bertanya dengan penuh hormat, madza qala rabbuna ya Jibril? Apa ya Jibril yang difirmankan Rob kita? Mereka para malaikat yang dilewati dari satu langit ke langit yang lain bertanya bukan karena ragu, tapi karena rindu. Rindu apa? Bukan ingin mendengarkan musik. Rindu apa? Bukan rindu ingin mendengarkan seruling setan, bukan. Tapi ingin kembali mendengar firman Allah. Dan Jibril menjawab dengan penuh kekaguman, qalal haqq wa huwal aliyyul kabir. Dia berfirman dengan kebenaran. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Kalimat ini teman-teman kalau kita renungkan bukan sekedar jawaban. Tapi ini zikir tauhid yang bergema di seluruh langit. Coba bayangkan ketika di masjid ini semuanya berzikir, bagaimana gemaknya Masjid Agung ini. Pada waktu itu semua malaikat berzikir, menggemakan zikir tauhid. Semua malaikat mengulang-ulangnya, bergema. Seluruh malaikat mengatakan qalal haqq wa huwal aliyyul kabir. Maka langit pun bergetar oleh zikir-zikir mereka. Coba bayangkan suasana itu. Suasana sam'iyah langit ketika wahyu turun. Penuh rasa takut, penuh rasa tunduk, dan penuh rasa rindu dan cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi hadis ini teman-teman menggambarkan betapa semua makhluk langit total tunduknya kepada Allah. Tunduk total kepada Allah.
Seluruh makhluk langit tunduk total kepada Allah. Tidak ada satupun malaikat yang menolak perintah Allah. Jika malaikat saja gemetar dan sujud, kenapa sih manusia yang lemah dan sering lalai enggak tunduk kepada Allah? Padahal seharusnya manusia yang lemah ini dan sering berbuat salah, walaupun sudah sering ngaji dan sudah mengenal sunnah, lebih tunduk dan lebih banyak menangis kepada Allah Jalla wa'ala. Setiap ayat Al-Quran yang kita baca, tadaburi, kita itu orang pendosa, menangisi dengan dosa-dosa sebenarnya yang kita lakukan. Karena firman yang dibaca oleh kita adalah firman yang dulu membuat langit bersujud tunduk. Jadi teman-teman yang saya cintai karena Allah, dua hadis agung ini mengajarkan apa? Bahwa keagungan Allah tidak bisa dibayangkan. Dan kalamnya firman Allah tidak bisa diserupakan. Ya. Sebagai penutup, sebagai renungan penutup, atau masih lagi ada kata-kata yang ingin disampaikan, insya Allah saya ulangi lagi, karena menempelnya sesuatu itu manakala diulang-ulang, biar nempel ke hati saya. Dan karena ilmu yang bermanfaat adalah manakala menempel dan masuk ke dalam hati, menjadi cahaya hati kita, dan menjadi setiap perilaku yang kita lakukan tumbuh dari akidah yang benar, dari cahaya yang ada dalam hati. Jadi ketika belajar tauhid, bukan hanya sekedar buku pelajaran. Jika malaikat yang suci pingsan karena takut, maka betapa besar dosanya orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah, yang meminta pertolongan kepada malaikat, yang meminta pertolongan kepada Nabi, yang curhat kepada orang-orang soleh dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Sungguh itu merupakan dosa yang sangat besar sekali. Makanya perkataan para ulama salaf, min ta'dimillah an tufridahu bil ibadah. Termasuk bentuk pengagungan kepada Allah adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Maka hendaklah kita menundukkan hati kita sebagaimana langit tunduk. Dan sujudlah dengan cinta sebagaimana para malaikat bersujud. Ulangi lagi, hendaklah kita bersujud tunduk kepada Allah dengan cinta dan penuh kerinduan, sebagaimana para malaikat sujud. Karena hanya dengan itu hati kita hidup oleh tauhid, oleh firman Allah Jalla wa'ala. Yang menghidupkan hati kita itu adalah tauhid. Yang menghidupkan hati kita adalah firman Allah Jalla wa'ala. Maka sering-seringlah hadir di majelis ilmu. Kalau kita sayang kepada diri kita, rawatlah hati kita dengan ilmu. Rawatlah hati kita dengan siraman rohani kita, dengan warisan Nabi, yaitu ilmu. Jamaah rahimakumullah, setelah kita memahami bagaimana malaikat turun membawa perintah Allah dan setan berusaha mencuri berita dari langit, ada pelajaran besar tentang tauhid, ya, yang sangat dalam di balik kisah tadi. Pertama,
ayat dan hadis-hadis ini tadi sudah dijelaskan menegaskan ketinggian dan keagungan Allah. Ya. Jadi hadis-hadis ini, ayat dan hadis-hadis ini menegaskan ketinggian dan keagungan Allah Jalla wa Ala. Jadi kenapa begitu? Karena langit itu bukan tempat yang bebas dimasuki siapapun. Tapi langit itu dijaga, langit itu dikawal, dan langit itu dilindungi. Ya. Hal yang demikian itu menunjukkan bahwa urusan Allah tidak bisa dijangkau oleh makhluk kecuali dengan izinnya. Jadi malaikat tidak tahu apa-apa kecuali kalau Allah yang memberitahu. Jadi kalau malaikat saja tidak tahu kecuali yang Allah kabarkan, apalagi manusia, apalagi dukun atau peramal. Ini pelajaran tauhidnya ini. Maka siapapun yang mengaku tahu nasib, tahu rezeki, tahu masa depan tanpa dalil dari wahyu, berarti apa? Dia telah menyamakan dirinya dengan Allah dalam sifat ilmu. Padahal yang tahu itu hanya Allah. Dia menyamakan dirinya tahu seperti Allah. Ini kesirikan bukan? Syirik. Itu yang bisa kita petik dari masalah tauhidnya, pelajaran dari tauhidnya. Kemudian yang kedua, ketika dalam hadis tadi disebutkan, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa malaikat turun di awan, lalu mereka menyebutkan perkara yang telah diputuskan di langit, maka setan mencuri pendengaran itu, wahyu itu, lalu mendengarnya dan mewahyukan kepada para dukun, maka para dukun itu menambahkan 100 kedustaan dari diri mereka sendiri. Hadis ini memberikan kita pandangan tauhid yang sangat kuat. Apa itu? Ilmu gaib adalah hak Allah semata. Ilmu gaib adalah hak Allah semata. Berarti dari sini siapapun yang mengklaim, yang mendakwahkan tahu perkara gaib, entah dengan alasan karomah, mimpi, atau bisikan, maka ia telah melangkah ke wilayah yang hanya milik Allah. Itu yang kedua, pelajaran tauhid ya. Ilmu gaib adalah hak Allah semata. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, berarti ia telah melangkah ke wilayah yang hanya milik Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaib illallah. Ketiga, ketika Allah Jalla wa'ala tadi disampaikan dalam hadis yang panjang mengkabarkan bahwa setan kadang berhasil mencuri sedikit, menyadap, tetapi segera dikejar dengan bintang api. Ini menunjukkan kesempurnaan penjagaan Allah terhadap apanya? Firman-Nya, terhadap wahyunya. Maka dari sini tidak ada satu pun kalimat dari Al-Quran yang bisa dimasuki tipu daya jin, sihir, atau makhluk halus. Yang bisa mereka rusak hanyalah hati manusia yang membuka celahnya dengan syirik, ramalan, dan kesirikan kecil. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, langit dijaga dari setan dengan sihab, bintang api. Sedangkan hati manusia dijaga dengan apa? Tauhid.
Hati manusia dijaga dengan tauhid. Kalau hati kita dipenuhi dengan tauhid, tak ada sihir, tak ada jin atau dukun yang bisa menembus hati kita. Insya Allah. Tapi kalau hati kita penuh was-was dan ketakutan kepada selain Allah, maka setan akan mencuri ruangnya sebagaimana mereka dulu mencuri berita dari langit. Itu pelajaran tauhid yang harus tertanam di dalam jiwa kita, sanubari kita, hati kita. Pelajaran yang keempat, dari semua penjelasan ini kita paham bahwa wahyu dan berita langit hanya turun melalui jalur resmi. Siapa? Malaikat kepada para nabi, itu jalur resminya. Selesai di situ, setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Pintu wahyu tertutup selama-lamanya. Maka semua bentuk klaim wahyu baru, bisikan gaib, ilham dari langit yang menyalahi syariat, semuanya adalah batil. Tauhid menuntun kita percaya pada apa yang Allah turunkan, bukan pada apa yang manusia karang. Tauhid menuntun kita percaya kepada apa yang Allah Jalla wa'ala turunkan, bukan pada apa yang manusia karang. Ya, teman-teman, satu poin lagi kesimpulannya. Pertama, ilmu gaib hanya milik Allah semata. Ulangi lagi kesimpulannya. Pertama, ilmu gaib hanya milik Allah semata. Kedua, wahyu disampaikan melalui malaikat kepada para nabi. Wahyu disampaikan melalui malaikat kepada para nabi, bukan lewat jin atau mimpi manusia biasa. Yang ketiga, setan berusaha mencuri, tapi Allah menjaganya dengan syihab, bintang api. Yang keempat, setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada wahyu baru. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada wahyu baru. Yang kelima, tauhid melindungi hati, sebagaimana syihab bintang api melindungi langit. Itu saja mungkin tema spesial pada pekan keempat ini. Di setiap bulannya insya Allah akan ada lagi tema-tema spesial yang lainnya, dan insya Allah di pekan 1, pekan 2, pekan 3 akan kita lanjutkan kitab yang kita kaji. Ya, insya Allah mudah-mudahan hal ini bisa menjadi penggugah untuk selalu hadir di majelis ilmu dan mengajak teman-teman yang lain, ajak keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabat terdekatnya untuk bisa hadir di taman surga, di mana Allah, di mana seluruh malaikat, seluruh penduduk langit dan bumi mendoakan kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, kepada orang alim, kepada penuntut ilmu. Seluruh penduduk langit dan bumi memintakan ampun, sampai ikan-ikan di lautan, hewan-hewan pun mendoakan, kambing doakan, ayam mendoakan, mengucapkan terima kasih kepada para penuntut ilmu, kepada para ustadz. Kita, kata Syekh Jibril, tahu satu ayat sama, itu juga alim yang dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi sampai hewan.
pun memintakan ampun, karena mereka lah yang menjadi orang-orang yang bisa bermuamalah yang baik, memuamalahi secara baik dengan penuh kasih sayang kepada hewan. Kepada hewan juga berakhlak, apalagi kepada manusia. Maka itulah sebabnya insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana adab kita sebagai penuntut ilmu dalam kitab Tadkirat, dalam kitab apa tuh? Ta'limul Muta'allim Thoriq At-Ta'allum, pada pekan yang berikutnya insya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup, atau saya yang bertanya, atau Boma yang pertama, atau Ustadz yang pertama terus berhadiah. Ya, silahkan. Bagaimana? Silakan di ini. Ya, baik. Ya, selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab bagi Iwan ataupun Ahmad. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Insya Allah akan hadiah juga ya, insya Allah. Baik, bagi Iwan yang ingin bertanya, silakan. Bismillah. Cek. Langsung ah. Ya. Ada sedikit pertanyaan, Ustaz. Ya. Kepada Allah sudah tulus. Apakah